Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan menyampaikan satu renungan secara khusus untuk pasangan suami istri Kristen untuk menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan sebagai keluarga Kristen. Saya mulai renungan ini dengan satu cerita ilustrasi tentang satu pasang suami istri yang baru menikah kurang lebih 1 tahun. Dan si suami yang bekerja di kantor sedangkan istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan satu kali sang suami ini merasa bahwa sepertinya yang paling berperan, yang paling berkorban di dalam keluarga itu dia. Karena dia harus bangun pagi, pergi ke kantor, bekerja sampai sore, membanting tulang mencari uang, sedangkan istrinya hanya santai-santai di rumah. Akhirnya dia pun berdoa kepada Tuhan, lalu dia bilang kepada Tuhan, dia minta supaya Tuhan menukar peran antara mereka. Kalau bisa dia yang jadi istri, istrinya yang jadi suami, supaya dia bisa santai-santai di rumah. Dan ternyata besoknya Tuhan mengabulkan permintaan sang suami tadi. Dia bangun pagi, dia sudah berubah wujud menjadi istri dan istrinya yang menjadi suami. Istrinya harus bangun pergi ke kantor. Dia senang karena dia tidak perlu pergi ke kantor, dia hanya diam di rumah bersantai-santai. Tetapi beberapa minggu berlalu, dia rasa ternyata jadi istri itu tidak seenak yang dia bayangkan. Justru dia lebih capek lagi karena harus bangun pagi-pagi, siap air mandi untuk suami, masak sarapan untuk suami. Suami pergi kantor, dia harus membersihkan rumah, dia harus memasak lagi untuk makan siang, dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Akhirnya dia berpikir kembali untuk berdoa kepada Tuhan, mau minta supaya Tuhan jadikan kembali dia suami dan istrinya kembali dijadikan sebagai istri. Dan ketika dia berdoa, ternyata Tuhan menjawab dengan bilang kepada sang suami tadi bahwa sebenarnya bisa saja dirubah kembali kau jadi suami, tapi sekarang kau sementara hamil, jadi kau tunggu dulu sampai waktu melahirkan. Nanti setelah melahirkan baru saya rubah kembali wujudnya kau menjadi suami. Dan suami tadi tentu sangat stres karena dia berpikir betapa menderitanya lagi dia harus mengandung selama 9 bulan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari cerita ilustrasi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, suami atau istri kita, pasangan kita itu sesungguhnya bukanlah saingan kita. Bukanlah seseorang yang harus kita lihat sebagai saingan kita. Dan keberadaan kita sebagai suami atau istri bukanlah untuk kita banding-bandingkan, kita saling hitung-hitungan kira-kira siapa yang lebih capek, siapa yang lebih berkorban, siapa yang lebih berperan di dalam rumah tangga. Tetapi sesungguhnya hubungan kita dengan pasangan kita sebagai suami atau sebagai istri adalah hubungan yang harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Hubungan yang harus saling mendukung satu dengan yang lain. Karena memang itulah yang menjadi status dan peran kita, seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 saya bacakan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi jelas, entah sebagai suami atau sebagai istri, status dan peran kita adalah penolong bagi pasangan kita, bukan saingan bagi pasangan kita. Dan berkaitan dengan status atau peran kita sebagai penolong, di sini saya melihat ada 2 hal. Yang pertama, kita harus
peka, kita harus sadar bahwa dalam hubungan kita dengan pasangan, kita adalah penolong bagi pasangan kita. Karena itu hendaklah kita selalu memberikan perhatian kepada pasangan kita. Kita harus peka dengan keadaan pasangan kita yang sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan kita. Dan kita harus selalu hadir sebagai penolong di dalam setiap keadaan yang dialami pasangan. Entah ketika dia senang, ketika dia sedih, ketika dia baik-baik saja, ketika dia sedang dalam pergumulan, ketika dia sedang sehat, maupun ketika dia sedang sakit. Nah, ini perlu menjadi perhatian karena kadang ada suami atau istri yang lebih peka untuk menjadi penolong bagi orang lain ketimbang menjadi penolong bagi pasangannya sendiri. Kalau temannya yang sedang sakit, dia begitu perhatian sampai rela untuk antar makan, antar obat, temani temannya itu pergi periksa. Tapi coba kalau suaminya atau istrinya yang sakit, jangankan mau tolong, kadang juga dia menyomel lagi. Kau hanya sakit-sakit saja terus, padahal kerja cuma sedikit, dan lain sebagainya. Ya, contoh lain juga kadang ada suami istri yang kalau lihat orang lain itu jalan terantuk, dia perhatian sekali, dia bilang jalan hati-hati supaya jangan terantuk. Tapi coba kalau dia punya suami atau dia punya istri yang terantuk, bukan dia kasih ingat dengan baik, tapi kadang dia marah, kau jalan tidak lihat jalan baik-baik, dan seterusnya. Lalu hal yang kedua berkaitan dengan status atau peran sebagai penolong. Kita harus ingat bahwa pasangan kita adalah penolong kita. Karena itu, sebagai suami atau istri, ketika kita butuh sesuatu apapun, sampaikanlah secara terbuka kepada pasangan kita, supaya mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan mereka bisa menolong kita. Ya, kadang ada suami atau istri butuh sesuatu tapi tidak berani terbuka. Ya, makanya saya selalu bilang jangan berpikir pasangan kita itu ahli nujum atau malaikat yang bisa tahu isi hati kita. Ya, jadi kalau butuh sesuatu, sampaikan secara terbuka. Jangan lebih berani terbuka kepada orang lain, apalagi lebih berani terbuka di media sosial. Kalau ada sesuatu, terbukalah. Sampaikan dengan jujur kepada pasangan, supaya mereka bisa menolong kita. Ya, hiduplah sebagai keluarga Kristen yang punya kesadaran bahwa kita dalam hubungan dengan pasangan kita adalah penolong kita, bukan saingan kita. Tuhan memberkati. Amin.